Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya share kepada saudara, saya percaya reproduction itu butuh yang namanya pengenalan akan ini, saudara, bahwa Bapak kita tuh Bapak yang baik. Nah, izinkan pagi hari ini saya share kepada saudara apa yang jadi berkat Bapak dalam kehidupan kita. Ya, ini belum semuanya, berkat Bapak tuh banyak, saudara. Tetapi ini salah satu yang ditulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 19, ya, agak sedikit banyak ayat. Sabar ya saudara ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, memahami siapa kita sebagai anak, ya, atau sebagai putra, sebagai putri daripada Bapak surgawi kita, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah merupakan salah satu landasan, kalau saya boleh bilang, this is the most important, ya. Kenapa? Karena ini yang harusnya menjadi fondasi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, bangunan sekeren apapun, kalau fondasinya rapuh, kalau fondasinya nggak kuat, satu hari dia akan roboh. Begitu terjadi yang namanya goncangan, ya. COVID-19 ini adalah salah satu goncangan yang diizinkan Tuhan, saya percaya, terjadi di dunia ini. Dan saudaraku, COVID ini kemudian menunjukkan siapa kita. Setiap goncangan itu diizinkan terjadi, itu hanya untuk reveal apa yang selama ini mungkin tersembunyi di dalam diri kita sebagai orang percaya. Kalau saudara tahu siapa diri saudara, bahwa saudara itu adalah anak daripada Bapa yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak terbatas, saudaraku, keberadaannya, kuasanya, kebaikannya, anugerahnya, kemurahannya di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan gampang-gampang goyah, gampang-gampang jatuh. Yesus satu kali pernah memberikan sebuah perumpamaan yang very simple. Dia bilang di dunia ini hanya ada dua tipe manusia, orang bijaksana dan orang bodoh, ya. Dua-duanya membangun rumah, tapi yang satu membangun di atas batu karang, yang satu membangun di atas pasir. Nah, ini bicara fondasi, saudara. Rumahnya dua-duanya fine-fine aja, sampai kemudian hujan turun, angin bertiup, dan banjir datang. Itu serangan dari berbagai arah, kan, saudara? Ya, seperti yang dialami oleh kita semua semasa pandemi ini, saudara. Saya menyaksikan pertama-tama ketika pandemi datang. Pertama-tama yang ada dalam pikiran saya adalah kasih makan. Kenapa? Karena orang kehilangan pekerjaan. Ada satu ibu, dia single mother, dia kerjaannya rias pengantin. Dia kerjaannya antar jemput anak sekolah, dia kerjaannya video untuk itu semua di shutdown, sekolah jadi online, pernikahan semua ditunda, saudara. Jadi semua pekerjaannya itu dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya habis, saudara. Dia masih ada tabungan, tapi kalau itu dimakan ya satu hari akan selesai juga. Tapi kemudian bersyukur. Nah, ini saya melihat bagaimana saya mendengar kesaksian-kesaksian ibu ini ditolong oleh komunitasnya, jualan buah, jualan sayur. Dan saudaraku, akhirnya dia bisa, bahkan dia bilang gini, kalau nanti ini kembali bisa kayak dulu, Pak, berarti penghasilan saya tambah karena bisnisnya nambah.
Jadi apa yang tadinya jadi malapetaka malah jadi berkat. Saudara percaya nggak Tuhan kita Tuhan yang sanggup merubah yang negatif jadi positif, kurang jadi lebih, kutuk jadi berkat. Amin saudaraku. Amin, haleluya. Dia sanggup. Saya punya banyak kesaksian selama pandemi ini, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Saudara lihat semua paradigma, semua pola pikir, apa yang kita pikir dulu itu safe dan lain sebagainya, dirubah semua sama Tuhan. Tapi kalau saudara itu nggak jadi masalah saudara. Kalau saudara tahu siapa saudara di dalam Dia. Amin saudara. Ya. Nah karena itu kalau kita lihat Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menulis di Roma beberapa kebenaran penting tentang the Father's blessing. Apa itu saudara? Yang pertama dikatakan Bapa itu memimpin kita dengan rohnya. Ini yang luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita apa? Bahwa saudaraku Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak tahukah kamu, kata firman, bahwa tubuhmu itu adalah apa saudara? Bait Roh Kudus. Coba ucapkan bersama saya, bait Roh Kudus. 1, 2, 3, bait Roh Kudus. Roh itu diam di dalam saudara. Ini ayat ini berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba saya mau nanya, berapa banyak anak Allah di sini? Coba angkat tangan saudara. Saudara dipimpin Roh Allah. Berarti Roh Kudus ada di dalam saudara. Kenapa hal ini penting saudara? Ya, karena dengan roh ada di dalam kita, kita bisa maksimal dalam kehidupan kita. Kita bahkan bisa signifikan di dalam kehidupan kita. Saudaranya Pak Daniel tahu dari mana? Saudaraku karena ayat firman Tuhan. Yang pertama dikatakan 1 Yohanes 3:24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui, baca sama-sama 1, 2, 3, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin saudara. Roh yang telah dari mana kita tahu kita di dalam Dia, Dia di dalam kita? Karena roh ini yang dikaruniakan kepada kita. Lihat, roh di dalam kita. Dan roh yang di dalam kita ini, roh yang menghibur dan mengajar. Wow. Saudara sedih apa hari ini? Saudara bergumul apa hari ini? Saudara perlu hikmat apa hari ini? Saudara kalau kita nggak hidup dalam kebenaran ini, saudara pasti bete hidup saudara. Saudara pasti goyah, saudara pasti takut. Tapi ini loh, tetapi penghibur, comforter, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. 1, 2, 3. Saudara bilang, saya bingung Pak ngadepin anak saya. Dia mulai remaja, dia tiba-tiba jadi monster. Dulu begitu manis, begitu baik. Tanya sama Roh Kudus, minta Roh Kudus tuntun saudara, minta Roh Kudus bimbing saudara. Konseling boleh enggak? Boleh. Tapi saudara harus punya pengalaman dengan Dia. Kalau kita nggak pernah minta, kita nggak pernah ngomong, mana kita bisa punya pengalaman? Begitu banyak yang saya harus hadapi dalam kehidupan saya, saudara. Untuk saya selesaikan, ya, di kehidupan pribadi, di pelayanan. Ketika kami harus memutuskan, misalkan kuliah untuk anak saya, kita berdoa, kita tanya Tuhan, kita nggak ikut tren, enggak, ya, dan Tuhan mengarahkan, saudara. Tuhan membuka jalan. Saya cuma bisa gini loh, oh, wow, gitu, ya. Dan ini bukan teori, ini kenyataan. Saya nggak punya waktu banyak, saya punya banyak kesaksian, saya bisa cerita sama saudara. Ya, lalu apakah stop situ? Tidak. Ini kan yang seringkali jadi pergumulan kita. Bahwa Roh Kudus dikatakan menuntun kita dalam kekudusan. Namanya Roh Kudus. Dia Roh Kudus, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Ya, ketika kamu menyadari siapa yang drive your life, jangan hidup tuh di-driven by fear, di-driven saudaraku by ambition. Saudara, ambisi perlu, kita hidup itu perlu ambisi. Kalau orang hidup tuh nggak punya ambisi, saya nggak tahu bahasa Sundanya apa. Kalau orang Jawa bilang itu kemplo, ya orang. Tapi ambisi boleh, ambisius nggak boleh. Oke, ya. Nah, ambisinya mesti driven by the Spirit, dipimpin oleh Roh, dan Roh itu yang mimpin kita. Roh juga menolong kita berdoa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa
untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus menolong kita. Kadang-kadang saudara, karena berat hadapin, kadang saya nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, doa pakai bahasa Indonesia. Saya nggak tahu, saya nggak punya kata-kata yang saya harus ucapkan. I am so stressful. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa dalam roh. Stop sampai di situ enggak. Roh Kudus akan membangkitkan kita di akhir zaman. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita semua akan mati, kecuali kalau Yesus datang untuk yang kedua kali, sangkakala berbunyi, dalam sekejap kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan, kita akan diangkat bertemu dengan Dia di awan-awan. Ya saudara. Dan kemudian saya yakin dan percaya orang benar akan dilepaskan Tuhan dari murka besar. Stop sampai di situ. Dia memimpin kita dengan rohnya enggak. Dia meneguhkan identitas kita. Mungkin yang terakhir ini saya akan cepat aja ya. Saudara, Alkitab bilang kamu tidak lagi terima roh perbudakan sehingga membuat kamu jadi takut, tapi menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita, roh kita, bahwa kita adalah anak Allah. Saudara jangan pernah meragukan bahwa saudara itu anak Tuhan. Alkitab berkata, Dia meneguhkan identitas itu di dalam diri kita, saudara. Ini salah satu contoh ya. Ini Tuhan Yesus bilang, saudara, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Saudara ingat kan peristiwa ini? Saudaraku, Dia ingin menyatakan kepada kita, bagaimana Dia nyatakan kepada Kristus itu yang sulung di antara banyak saudara. Banyak saudara siapa? Ya kita ini adik-adiknya Tuhan Yesus, amin saudara. Iya, Dia yang sulung, berarti Dia punya adik, adiknya kita. Dia disebut anak Allah. Kita juga, karena kita adiknya, bapaknya sama. Identitas penting loh saudara. Ya, saya tunjukkan nama saudara. Orang-orang perjanjian lama, kalau ketemu seorang pria atau seorang wanita, sebut, dia nggak nanya. Kalau dia nanya kamu siapa, dia nggak nanya nama kita, enggak. Dia nanya lu anak siapa? Whose son are you? Nih lihat nih saudara. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Putra siapakah engkau? Ya orang muda. Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Dari dia tahu bapaknya, dia tahu anaknya. Ya, kalau bapaknya ini orang bagus, orang punya kredibilitas baik, berarti anaknya mestinya kayak bapaknya karena DNA-nya sama. Kita nih anak Bapak yang di sorga. Tapi saya kenal tuh Pak, ada orang Kristen modelnya nggak kayak Bapak di sorga. Ya mungkin dia belum nyadar kali ya saudara ya. Agak miring-miring dikit, makanya disadarin dia. Ya, nih lihat saudara. Penting loh, cara kita melihat diri kita, melihat pencipta kita, siapa Dia buat kita, akan menentukan cara kita melihat diri kita. Ya, menentukan juga cara hidup kita. Siapa saya? Orang yang punya kesadaran tentang dirinya, cara hidupnya lain, beda. Pemilik dengan pegawai, beda nggak? Ya, kalau pemilik, dia akan concern dengan semua hal yang ada di usahanya, di tokonya, atau di pabriknya, atau di gerejanya. Kalau kita sama-sama memiliki gereja ini, kita nggak akan, kalau ada sampah kita nggak akan diemin, kita pengen rumah kita bersih. Biarin aja, tuh bukan tugas gue. Berarti saudara masih belum punya mentalitas kebersamaan, kepemilikan yang benar, saudara. Ya, cara kita itu akan menentukan kita hidup mau pakai apa dan akan menentukan masa depan kita tentunya. Saudara, cukup sampai di situ berkat Bapak? Enggak. Bapak kita itu menjadikan kita ahli waris. Apa maksudnya ahli waris? Ayat yang ke-17 nih. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin, saudara. Waktu saya
dibawa Tuhan untuk merenungkan firman ini, untuk dibagikan. I'm so blessed, saudara. Saya bilang, wow, saya berhak untuk menerima janji Allah. Kalau berhak berarti saya bisa minta. Oke? Kalau saya nggak minta sama Bapak saya minta sama siapa lagi? Salahkah saya berdoa minta? Yang penting saya tidak menghabiskan itu untuk hawa nafsu saya, itu nggak boleh. Haleluya. Amin, saudara. Saudara mau sekolahin anak saudara nggak ada biaya, boleh nggak saudara minta sama Tuhan? Coba nanya kiri kanan. Terus minta sama siapa lagi? Daripada minta sama orang, belum tentu dia mampu. Kalaupun dia mampu, belum tentu dia mau. Ada yang mau nggak mampu, sama juga, saudara. Belum lagi yang nggak mampu juga nggak mau. Itu paling susah. Yang paling enak dia mampu, dia mau. Siapa yang model kayak begini kalau bukan Tuhan? Tuhan mampu, saudara? Mampu, dia mau? Maunya kayak nggak semangat, saudara. Dia mampu nggak? Dia mau nggak? Mau, haleluya, amin. Iya, dia janji, saudara. Ya, jadi karena Bapak yang bilang, jangan khawatir. Makanya minta sama Bapak tuh nggak ada ruginya. Tapi tunggu waktunya dia, caranya dia, kehendaknya dia, rencananya dia. Amin, saudaraku. Kita jangan maksain kehendak kita, ya kan? Gini loh, saudara ya. Gini ya, ini filosofinya ya. Kita tuh minta, kita berpikir tuh udah yang paling baik. Tapi Bapak itu punya yang jauh lebih baik. Kalau kita ngotot, kita kehilangan itu. Bapak bilang, ya udah. Ya, you ask for the second best. You got it. Tapi aku sebetulnya rencanain kamu yang jauh lebih baik dari itu. Makanya mesti sabar, saudara. Nih, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada apa, saudara? Yes, saudara lihat, nggak stop sampai di kita, ya, sampai kepada anak cucu, cicitnya cicit kita juga, beribu-ribu keturunan. Saudara pikir saudara hidup takut akan Tuhan hari ini, hidup mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, stop sampai pada diri saudara? No. Kita akan melihat anak cucu kita terberkati. 2 Tawarik 6 ayat 15, engkau yang tetap berpegang pada janjimu. Engkaunya itu siapa? Tuhan. Terhadap hambaku Daud, ayahku. Dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Dan keturunan kita akan jauh lebih diberkati dari kita. Saudara harus percaya itu. Saudara udah keren, anak saudara nanti jauh lebih keren. Jangan khawatir, saudara. Saya seumur hidup ikut Tuhan 30 sekian tahun. Saya melihat itu terjadi, saudara. Wow. Saudara jangan khawatir. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Anak saya masih nakal, Pak. Percaya, minta sama Bapak. Minta Roh Kudus pegang dia, cengkram dia, bawa dia kembali, saudara. Saya dengar kisah sukses kayak begitu nggak sekali dua kali. Tunjukkan aja sama dia kasih Bapak. Ya, saudara. Galatia 3, ayo baca yuk sama-sama ini. Ini ayat ini keren ya, saudara. 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Haleluya. Kita semua berkat Abraham, berkat Israel yang diterima Israel tuh, saudara. Itu berkat Abraham. Makanya orang Israel tuh pede abis. Sampai Yohanes Pembaptis mesti bilang kayak begini loh, jangan kamu mengira karena kamu keturunan Abraham kamu diselamatkan. Karena teologinya Yahudi, ya kan saya keturunan Abraham, ya. Jadi semua yang Abraham terima, saya terima otomatis. Yohanes bilang enggak lagi, bro. Karena Mesias datang, peraturan berubah, sorry, games change. Permainannya berubah. Bahkan orang yang nggak kenal dia sebelumnya dicangkokkan pada pohon zaitun murni itu. Kita jadi keturunan Abraham, haleluya. Kita terima berkat Abraham, haleluya. Berkat yang diterima Israel kita juga terima, even more. The last but not least, ya saudara.
time is up itu di belakang. Saya nggak berani karena times up tuh kalau lewat 10 menit itu nggak diundang lagi ya. Nah ini yang terakhir, saudara, Bapak kasih masa depan yang cerah ya. Haleluya. Makanya dari minggu ke minggu tuh kita harus makin bergairah karena kita punya masa depan yang cerah. Ayat 18 bilang, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Ya, berarti kita punya masa depan cerah. Bahkan dikatakan seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Amsal 23 ayat 18. Baca lagi saudara, 2-3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat yang terakhir, oh ini ayat udah terkenal banget ya saudara. Sambil bangkit berdiri, yuk kita baca ayatnya saudara. Sambil bangkit berdiri, Yeremia 29 ayat 11. 2-3, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Masa depan yang penuh harapan. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.